Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Nah, Mbak Tri, nih gini, saya cuman pengen menguji nih, tapi ngujinya nguji akal gitu ya maksudnya ya. Mbak Tri kan selama ini kan percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa. Menebus dosa siapa? Manusia. Ya. Sekarang ibarat kalau nih, jika seandainya nih, ya, seandainya Mbak Tri ini bisa kembali atau datang ke masa sebelum Yesus disalib nih. Kira-kira nih, seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya. Mbak ngelihat Yesus mau disalib nih. Kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau akan menolong tentara-tentara Romawi nyalipin Yesus? Kira-kira yang mana Mbak? Ketawa deh. Berarti mikir. Masih mikir. Berarti mikir. Paham ya pertanyaan saya? Kira-kira kalau Mbak bisa kembali ke masa itu sebelum Yesus disalib, Mbak itu ngelihat Yesus mau disalib itu lari seperti murid-murid yang lain, atau nolongin supaya Yesus nggak disalib, atau nolong atau bantuin tentara Romawi nyalip Yesus? Kira-kira yang mana? Menolongin kasihan ya. Kalau ditolongin Yesus nanti nggak ada penebusan dosa. Yang ada penebusan dosa, disalib kasihan. Kalau mau ikut bantu nyalip kasihan ya. Iya. Terus kalau mau lari gimana? Nah sekarang murid-murid Yesus waktu Yesus disalib, murid-muridnya pada lari apa enggak? Lari. Kenapa pada lari? Takutan. Ketakutan. Kenapa takut? Apa mereka nggak tahu kalau dosanya mau ditebus? Iya kan? Kalau mereka lari, berarti mereka nggak tahu kalau dosanya ditebus, Mbak. Logikanya kan begitu. Kalau mereka tahu dosanya mau ditebus, pasti mereka bantuin tentara Romawi nyalipin Yesus biar dosanya ditebus. Betul kan? Nah, jadi berarti kira-kira masuk akal nggak Mbak ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nah, kira-kira menurut Mbak Tri ajaran itu masuk akal nggak gitu? Alhamdulillah, berarti Mbak mikir. Masih mikir aku. Ya. Nggak, kalau Mbak mikir berarti Mbak alhamdulillah mikir. Karena banyak orang yang nggak mikir dengan konsep seperti itu. Karena aku selalu pikir logika dulu gitu loh. Iya. Nah, coba pikir dengan logika. Mbak mau berbuat apa kalau bisa ngeliat Yesus mau disalib? Artinya ada yang bermasalah dengan konsep itu gitu loh Mbak. Iya kan? Kalau bantu Yesus disalib kok tega gitu ya. Kalau bantu Yesus supaya nggak disalib ntar nggak ada penebusan dosa gitu. Terus kalau ikut lari sama murid-muridnya Yesus berarti berita penebusan dosa itu berarti nggak diketahui sama murid-muridnya. Iya, paham Mbak ya? Ketawanya biasa aja dong. Nah Mbak, kita coba pakai akal sehat lagi nih Mbak. Ya. Kalau Mbak percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia, itu kira-kira menurut Mbak Tri nih ya, kira-kira Yesus itu rela nggak disalib? Hah? Kira-kira menurut Mbak Tri rela nggak disalib Yesus nih? Kan Mbak udah baca Bible nih. Kira-kira Yesus rela nggak Mbak? Nggak, ketawa lagi. Ketawa deh. Nih, saya cuman ngajak mikir doang Mbak ya, gini nih. Ingat nggak Mbak? Yesus waktu sebelum ditangkap, ya. Yesus pernah nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang. Ya kan? Pernah dengar kan ceritanya kan? Kira-kira menurut Mbak beli pedang itu buat apa? Apa buat motong bawang? Enggak lah ya. Buat apa Mbak kira-kira? Buat jaga-jaga kan pasti kan? Karena apa? Karena mau ditangkap kan? Kalau memang Yesus
misinya itu buat mati di atas kayu salib nebus dosanya Mbak Tri. Ngapain gitu dia nyuruh anak buahnya jual jubah beli pedang gitu? Akhirnya ketangkep juga kan. Walaupun akhirnya ketangkep juga, walaupun salah satu murid Yesus, ada yang bilang salah satu, ada yang bilang Petrus, memotong kuping seorang hamba imam yang akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Tetapi tujuan awalnya beli pedang buat apa? Kan buat jaga-jaga, ya kan? Terus kemudian waktu Yesus di Taman Getsemani, kan Yesus kan berdoa kepada Bapa sampai dia sujud-sujud. Nah, ngomong-ngomong, yang sekarang doanya sujud itu Muslim apa Kristen, Mbak? Muslim. Nah, Yesus sampai doa sujud-sujud, berdoa kepada Bapaknya semalam-malaman, minta supaya apa? Seandainya cawan ini dilalukan daripadaku, ya, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya Yesus kan negosiasi, kalau bisa jangan disalib dong gitu, ya kan? Kalau Yesus nego supaya nggak disalib, itu artinya Yesus rela nggak disalib? Enggak. Waktu Yesus disidang, Yesus ditampar sama seorang penjaga daripada Hanas gitu. Waktu Yesus ditampar, Yesus protes. Gue salah apa kok ditampar gitu? Padahal ajaran Yesus apa? Kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Betul nggak? Pernah nggak Mbak ditampar orang pipi kiri kasih pipi kanan? Enggak lah. Kenapa? Sakit. Berarti nggak ikut ajaran Yesus dong? Ajaran Yesus apa Mbak? Taat. Nah, ditampar pipi kiri kasih pipi? Nah, kenapa nggak pernah begitu? Nah, Kecuali kalau orang berbuat jahat, kita nggak boleh berbuat jahat. iya oke, kita nggak boleh berbuat jahat. Semua agama juga mengajarkan nggak boleh berbuat jahat. Tetapi kalau Mbak diajarkan, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, Mbak pernah nggak jalanin? Enggak, kan nggak pernah ditampar juga. Mau dicoba nggak Mbak? Nggak mau. Oh nggak mau. Mau coba? Ya, tapi kan kita bisa mikir Mbak dengan akal sehat. Iya. Kalau kita ditampar, mana mungkin kita kasih pipi kanan lagi gitu. Ya. Jadi itu adalah sebuah ajaran yang kalau dalam bahasa Inggris tuh too good to be true gitu. Terlalu muluk-muluk gitu loh. Iya kan? Oke, tadi Yesus nyuruh anak buahnya jual jubah, beli pedang. Yesus berdoa semalam-malaman, ya kan? Minta supaya jangan disalib lah. Cawan itu kan artinya kan simbol penyalipan lah ya. Terus kemudian Yesus waktu ditampar juga Yesus protes. Kenapa gua nggak salah gua ditampar gitu kan? Terus kemudian Yesus juga waktu di pengadilan juga dia ditanya gitu kan, dia juga banyak bela gitu, banyak protes gitu loh. Terus Yesus juga pada waktu di Taman Getsemani dia ketakutan, ya kan? Waktu ketakutan tuh keringetnya sampai seperti darah gitu ya. Artinya ketakutan kan? Kalau dia takut, berarti dia rela nggak disalib, Mbak? Enggak. Hah? Nggak rela kan? Nggak rela kan? Karena dipaksa kan. Nah, terus terakhir Mbak ya, waktu di Bible kan ditulis waktu disalib, Yesus teriaknya apa Mbak? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya Yesus rela nggak? Enggak kan? Jadi kalau bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu dan Yesus jelas-jelas nggak rela. Nyambung nggak Mbak kira-kira Mbak? Kayaknya nggak ikhlas ya. Ya iyalah. Loh. Kalau nggak ikhlas berarti nggak ya. Iya, kan udah beli pedang tadi. Gimana dong? Iya, enggak ikhlas lah, enggak mau disalib. Dan kalau Yesus sudah tidak mau terus berdoa kepada Tuhannya yang sayang sekali sama Yesus, gimana dikabulkan nggak? Selamatkan. Diselamatkan nggak? Ya pasti diselamatkan. Iya, makanya yang sisanya siapa dong? Paham Mbak maksud saya? Paham ya? Nah, Dalam video singkat ini, orang ini sangat banyak mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan pendapatnya, bukan memahami arti dari ayat yang dia kutip. Cara mengutip seperti ini sangat berbahaya dan menyesatkan. Dalam memahami perkataan Tuhan Yesus, kita harus pelajari semua tentang ajaran Tuhan Yesus, pahami konteksnya. Ketika ditanya hal seperti ini, buat orang Kristen yang awam, pasti mereka bingung, karena belajar Alkitab bukan hal yang mudah.
Tetapi di zaman modern ini kita lebih mudah belajar, sangat banyak informasi ya dan referensi kita bisa temukan di internet dari sumber-sumber terpercaya. Oke, orang ini berkata yang pertama yaitu jika lahir sebelum Yesus disalib, ikut menyalibkan Yesus, membantu tentara Roma atau lari seperti murid-murid. Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang menjebak. Padahal kematian Yesus disalib sudah lama dinubuatkan oleh kitab suci. Siapa yang menyalibkan sudah dinubuatkan. Mereka menyalibkan Yesus untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi di sisi lain tergenapilah nubuat penebusan Yesus di kayu salib. Terus bagaimana dengan yang menyalibkan? Nah, jika dia percaya Yesus, maka kesalahannya akan diampuni. Tentunya dia meminta ampun ya. Yudas juga jika mengaku dosanya, maka dia akan diampuni oleh Tuhan. Petrus menyangkal Yesus saja diampuni. Nah, jika si wanita yang di video tadi kembali ke zaman Yesus, ini kan beda cerita ya. Dia sudah paham akan tujuan Yesus di kayu salib. Yang kedua, Yesus pernah berkata, jual jubah beli pedang. Itu buat apa? Buat jaga-jaga mau ditangkap kan, kata si orang ya. Kalau misinya mati disalib, kenapa suruh jual jubah lalu beli pedang? Ini mengindikasikan Yesus tidak rela disalib. Nah, nanti saya akan jelaskan akan hal ini ya. Yang ketiga yaitu di Taman Getsemani Yesus berdoa, berdoanya itu bersujud ya. Yang doanya sujud, Kristen apa Muslim kata orang ini. Nah, Yesus nego kalau bisa jangan disalib. Banyak agama doanya, saya mau bilang adalah banyak agama yang cara berdoanya juga dengan cara bersujud ya. Kristen juga banyak berdoa dengan berlutut, bukan hanya agama Muslim. Yang keempat, pipi Yesus ditampar dan bertanya, "Salah saya apa?" Nah, di sini dia berkata Yesus itu protes ya. Beda dengan ajarannya kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Ini ajaran terlalu muluk-muluk kata ini orang. Dalam pasal ini tidak ada Yesus protes sebenarnya. Dia hanya bertanya kenapa dia ditampar ya. Yang kelima, Yesus ketakutan, dia tidak rela disalib. Nah, orang ini berkata, sebagai manusia 100%, Yesus pasti ada rasa takut ya. Jika tidak takut berarti Yesus bukanlah benar-benar manusia. Yang ketujuh, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apakah ini pertanda Yesus tidak rela disalib? Jika kita melihat dengan cermat dalam seruan "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?", ini Yesus berbicara sebagai manusia kepada Allah, bukan sebagai anak kepada Bapa seperti yang ia lakukan ketika memohon pengampunan bagi mereka yang telah menyalibkan dia. "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Di dalam Lukas 23 ayat 34. Seruan Yesus di sini adalah sebuah doa dan alamat doanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada Bapa. Allahku bukan berarti Bapakku. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa seruan Yesus kepada Allah sesungguhnya adalah seruan kita di siang dan malam mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, di sini banyak sekali orang ini mengutip ayat-ayat untuk membenarkan pendapatnya, bukannya memahami konteks dari ayat Alkitab itu. Oke, satu saja yang saya mau tanggapi di sini tentang perkataan Yesus, siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia membeli pedang ya. Di dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 38. Nah, ayatnya ini cukup panjang. Nah, percakapan waktu perjamuan malam. Nah, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung ya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah yang menjadi yang paling muda dan yang memimpin sebagai pelayan. Di dalam ayat 27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.
Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu berkekurangan apa-apa? Di dalam ayat 36, jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga ia mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Di dalam ayat 37, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Perkataan yang keras dalam arti sukar untuk menyelaraskan dengan ajaran Tuhan Yesus yang pada umumnya tidak menyetujui kekerasan. Kekerasan bukanlah jalan yang harus dianut oleh murid-muridnya. Banyak orang menganggap bahwa kata-kata ini tidak dimaksudkan supaya diterima secara harfiah. Kalau begitu, apa maksud yang sesungguhnya? Kata-kata ini hanya muncul dalam Injil Lukas. Lukas melaporkannya sebagai bagian dari percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir. Tuhan Yesus mengingatkan mereka kepada sebuah peristiwa yang terjadi sebelumnya. Waktu itu ia mengutus mereka dalam sebuah perjalanan penginjilan dan ia berkata kepada mereka agar mereka jangan membawa dompet untuk uang dan tas untuk makanan. Nah, di dalam Lukas 9 ayat 3 katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Nah, boleh jadi mereka bisa mengandalkan kesediaan orang-orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka. Di dalam Lukas 10 ayat 4-7 ya. Tetapi sekarang keadaan telah berubah. Orang tidak lagi suka bermurah hati kepada mereka karena dengan berbuat hal seperti itu mereka bisa mengalami kesulitan. Pada saat itu, seperti diakui murid-murid sekarang, mereka tidak kekurangan apapun. Tetapi sekarang ini, kata Yesus, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Mereka harus menghidupi diri sendiri. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Kalau kata-kata ini mengejutkan kita, lebih-lebih lagi, ini ialah alasan ini yang ia berikan atas perubahan kebijaksanaannya. Katanya, sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Diragukan apakah murid-murid mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini. Tetapi pokok mengenai pedang rasa-rasanya mereka mengerti. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Dan jawab Tuhan Yesus atas pernyataan ini berbunyi, sudah cukup. Cukup kita berbicara mengenai hal ini. Lukas pasti tidak bermaksud agar para pembaca mengartikan kata-kata ini secara harfiah. Ia melanjutkan bagaimana beberapa jam kemudian ketika Tuhan Yesus ditangkap, salah seorang muridnya menghunus pedang, mungkin salah satu dari 2 pedang yang mereka tunjukkan pada meja perjamuan, dan memotong telinga hamba imam besar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, sesudah itu lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya, di dalam Lukas 22 ayat 49. Jadi, apa maksud Tuhan dengan kata-katanya agar murid-muridnya menjual jubahnya membeli pedang? Nah, ia sendiri akan dihukum sebagai penjahat, terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Begitulah bahasa yang dipakai untuk menggambarkan hamba Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 12. Barang siapa yang sampai saat itu terhitung sebagai teman sekerjanya akan diperlakukan juga sebagai penjahat. Mereka tidak bisa lagi mengharapkan kemurahan hati sesama orang Israel yang berempati kepada mereka. Dompet dan tas sekarang diperlukan. Nah, Josephus mengisahkan bahwa ketika kaum SNS berpergian, mereka tidak perlu membawa bekal
karena mereka tahu bahwa kebutuhan mereka akan dicukupkan oleh sesama anggota mereka. Tetapi mereka membawa senjata untuk membela diri terhadap penyamun. Nah, di dalam Josephus, Jewiswar ya, 2125. Tetapi Tuhan Yesus tidak memandang penyamun sebagai orang-orang yang membahayakan murid-muridnya, sehingga murid-murid perlu dilindungi terhadap mereka. Murid-murid sendiri akan dikelompokkan bersama penyamun oleh penguasa setempat. Dan supaya mereka benar-benar bertingkah laku seperti penyamun, baiklah mereka membawa senjata seperti penyamun. Murid-murid itu menanggapi kata-kata Tuhan Yesus secara harfiah, menunjukkan bahwa mereka telah mengantisipasi nasihat Tuhan Yesus. Mereka mempunyai 2 pedang. Hal ini langsung menggambarkan betapa mereka sekali tidak mirip dengan kelompok pemberontak yang jahat. Kelompok semacam itu tentu akan mempersenjatai diri mereka dengan seperangkat senjata yang lebih lengkap atau banyak ya. Dan kata-kata yang dipakai Tuhan Yesus untuk menutup pembicaraan mereka tidak berarti bahwa 2 pedang itu sudah cukup. Jumlah sekecil itu sungguh tidak memadai guna menghadapi sekelompok orang yang datang untuk menangkap dia, yang bersenjatakan pedang dan pentungan. Maksud Tuhan Yesus cukup kita berbicara mengenai hal ini. Murid-murid telah menyalahartikan ironinya yang sedih dan tiba waktunya untuk tidak membicarakannya lagi. T.W. Manson menerjemahkan kata-kata ini dengan waduh. Nah, berlawanan dengan masa sewaktu mereka ikut ambil bagian dalam popularitas guru mereka. Mereka sekarang dikelilingi oleh musuh-musuh yang begitu bengis sehingga mempunyai 2 bilah pedang tak akan menolong mereka. Apa yang ditulis dalam Lukas 22 ayat 36, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya menghadapi kepergiannya. Ia mengatakan bahwa mereka harus mempersiapkan diri dengan persediaan dan bahkan jika perlu harus membela diri. Pada waktu para murid mendengar perkataan ini, segala sesuatu yang mereka butuhkan masih tersedia, tetapi setelah penyalipan dan kenaikannya mereka akan sendirian. Nah, maka mereka harus siap bekerja, menunjang keluarga mereka sendiri, dan jika perlu membela diri. Sehingga kata pedang disinggung-singgung di sini. Tentu saja Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen harus mencintai perdamaian, mengasihi, dan mengampuni. Tetapi Alkitab juga tidak menganjurkan kita agar duduk diam ketika kita dianiaya secara tidak benar. Nah, penggenapan kitab suci. Nah, pedang yang menjaga pohon kehidupan kita lihat di Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita tahu bahwa Yesus adalah pohon kehidupan, itu yang dijaga dengan pedang. Ayat ini merupakan penegasan bahwa pohon kehidupan yang dijaga oleh pedang itu adalah Yesus. Kita tinjau kembali ayat yang mengatakan pedang, yaitu di dalam 36 dan ayat 37 yang mengatakan alasannya di dalam Lembaga Alkitab Indonesia ya. Jawab mereka, satu pun tidak, katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah yang menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawab mereka, sudah cukup. Jawab Tuhan ya. Jadi jika kita lihat ayat 37, membeli pedang merupakan penggenapan dari nas kitab suci. Apakah benar kita lihat ayat selanjutnya? Kita lihat di ayat 37b. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi ya. Apa definisi pemberontak? Tentu kita tahu bahwa pemberontak adalah orang yang melawan. Kalau Yesus ditangkap tidak ada perlawanan, apakah ia disebut pemberontak? Tentunya dia akan disebut orang yang patuh hukum, karena muridnya menghunuskan pedang kepada prajurit, maka dengan begitu tergenapilah ayat ini. Ia akan terhitung di antara pemberontak. Apakah Tuhan menghendaki kita berbuat demikian? Jawabnya jelas tidak. Tuhan mengajarkan kita, yaitu tentang kasih ya. Tentunya kita semua sudah paham bagian ini. Tuhan menyuruh memasukkan pedang. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang.
Nah, lalu Tuhan menyembuhkan orang yang telinganya putus, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Apakah kalau kita tampar pipi kiri, suruh menghindar, Yesus mengatakan berikan pipi kanan? Bolehkah kita menambahkan ayat lain? Jawabannya tentu tidak. Berlaku untuk setiap kondisi. Apakah kita disuruh bertahan pakai pedang? Kita lihat di dalam Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi, tetaplah ada kasih di antara kita, karena itu yang dikehendaki Tuhan atas kamu, jika memang kamu mengerti maksud firman Tuhan ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ingat, penghakiman ada di tangan Tuhan. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.